Mengenal HACCP dan 5 langkah awal penerapannya. Halo rekan-rekan premisis, apa kabar? Sudah lama ya rasanya kita tidak membahas soal sistem keamanan pangan. Pada video kali ini, mari kita bedah bersama 5 langkah awal dalam penerapan HACCP. Namun sebelumnya, apakah rekan-rekan di sini sudah tahu apa itu HACCP? Untuk mengetahui jawabannya, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Apa itu HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP atau biasa juga disebut HACCP merupakan salah satu sistem keamanan pangan tertua yang sudah banyak digunakan di berbagai negara. Dilansir dari FDA, HACCP sebagai sistem keamanan pangan merujuk pada analisis dan pengawasan bahaya biologi, fisik, dan kimia mulai dari produksi bahan baku, pengadaan dan penanganan menuju produksi pabrik, distribusi, hingga produk tersebut menjadi produk yang siap dikonsumsi. Secara umum bisa dikatakan bahwa HACCP mengatur proses produksi suatu produk dengan sistematis mulai dari hulu ke hilir secara detail. Sistem ini juga memastikan setiap elemen di perusahaan melakukan perannya dalam menciptakan siklus produksi pangan yang terkendali sampai menjadi produk akhir. Di dalam HACCP terdapat 12 langkah yang harus dipenuhi. Ke-12 langkah ini terbagi menjadi 5 langkah awal dan 7 prinsip HACCP. Dan di video kali ini, mari kita mulai dari 5 langkah awal dalam penerapan HACCP. Apa saja yang harus dipersiapkan? 1. Membentuk tim HACCP. Langkah pertama dari penerapan HACCP adalah dengan membentuk tim HACCP yang anggotanya terdiri dari multidisiplin. Sebagai contoh, satu tim HACCP bisa beranggotakan perwakilan dari Departemen QC yang memahami food safety dan juga Departemen Produksi, Marketing, Sales, Maintenance, dan R&D, serta diketuai oleh Food Safety Team Leader sebagai si pemberi arahan dan pengawasan pada tim. 2. Membuat deskripsi produk. Deskripsi produk adalah hal yang esensial dalam produksi pangan. Karena dengan deskripsi produk yang jelas, tim HACCP akan sangat terbantu untuk melakukan analisis bahaya. Beberapa faktor yang harus ada di dalam deskripsi produk antara lain nama produk, komposisi yang digunakan, kualitas dari setiap komposisi yang digunakan, apakah produk mengandung bahan alergen, prosedur penyimpanan produk, expired date, serta syarat pelabelan dan pengemasan. 3. Identifikasi rencana penggunaan. Tidak semua produk pangan memiliki rencana penggunaan yang sama. Ada produk pangan yang bisa langsung dikonsumsi, dan ada juga yang harus dimasak terlebih dahulu. Selain itu, ada juga produk pangan yang bisa dikonsumsi oleh semua umur, dan ada juga yang hanya bisa dikonsumsi dengan rentan umur tertentu. Dan yang tidak kalah penting, mengacu pada anjuran BPOM untuk menuliskan peringatan bahaya alergen di setiap kemasan produksi pangan. 4. Membuat diagram alir. Tahapan selanjutnya adalah dengan membuat diagram alir yang akurat sesuai dengan proses produksi.
Dalam tahapan ini, setiap anggota tim HASAP dapat menyalurkan gagasannya berdasarkan fungsi dan peran profesi yang diemban. Umumnya, diagram alir yang dibuat dimulai sejak awal penerimaan bahan baku di gudang, dilanjutkan ke penyimpanan, proses produksi, proses pengemasan, proses pengecekan produk akhir, hingga proses distribusi ke konsumen. Dari proses yang lengkap dan akurat ini, tim HASAP dapat melakukan analisis potensi bahaya biologi, fisik, dan kimia apa saja yang bisa mengontaminasi produk pangan selama produksi. 5. Melakukan verifikasi diagram alir. Setelah diagram alir dibuat dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi atau pengecekan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian dari setiap step yang ada di dalam diagram alir. Pengecekan ini melibatkan seluruh pihak yang memahami proses dan tim HASAP akan memantau apakah proses produksi sudah sesuai dengan diagram alir. Apabila diagram alir yang dibuat sudah sesuai dengan proses di lapangan, maka diagram alir tersebut sudah bisa digunakan sebagai acuan tim HASAP dalam melakukan analisis bahaya keamanan pangan pada tahapan selanjutnya. Oke, itulah 5 tahapan awal dalam penerapan HASAP. Apakah Anda mau tahu tahapan selanjutnya di dalam 7 prinsip HASAP? Tulis di kolom komentar ya. Anda juga bisa mempelajarinya langsung dan lebih mendalam lagi dengan mengikuti trainingnya bersama Food Safety Quality dari Premises Consulting. Ada banyak metode yang bisa Anda pilih seperti e-training, virtual training, public training, maupun in-house training. Caranya mudah, cukup masuk ke website www.trainingcenter.events atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Bagikan juga video ini jika Anda rasa informasinya bermanfaat. Dan kalau Anda punya pertanyaan lain atau mau request topik tertentu, bisa. Langsung saja tulis di kolom komentar. Karena topik yang terpilih akan kami buatkan videonya. Sampai jumpa!